mobil baru kayak Kia. Oke, ini buat teman-teman yang kemarin ngomongnya oil sludge sebaiknya, seharusnya, paling benernya harus turun mesin. Nah, ini kasusnya salah satunya. Jadi di kasus ini oil sludge-nya parah, seperti ini, dan telat penanganan. Telat penanganan itu maksudnya apa? Maksudnya keburu dia punya sludge-nya itu menyumbat lubang oli sehingga metal-metalnya ini kena. Nah, ini contohnya metal yang kena nih. Tuh, baret. Jadi ini mobil kondisi datang bunyinya udah kotok. Nah, ini bagian yang kenanya nih. Nih, ini kan baret parah. Ya. Tuh. Ini lubang olinya tersumbat tadinya. Jadi nggak lancar olinya. Nah, di kasus seperti ini mau nggak mau kita harus turun mesin. Cuman meskipun kita turun mesin, kita akan pilih part yang mana yang harus diganti, yang mana yang tidak harus diganti. Kalau packing full set sudah pasti wajib. Metal-metal yang harus di oversize, mungkin ini cuma satu yang di oversize, yang lain kita balikin ke standar lagi. Jadi mobil kita balikan sestandar mungkin dan kita bersihkan secara total. Otomatis kalau turun mesin begini kita kerjanya juga jauh lebih enak daripada kemarin, tapi lebih makan waktu. Kita akan bersihin secara total, nanti baru kita pasang kembali. Oke, jadi ini kasusnya sludge juga sama, cuman sudah parah dan telat penanganan. Ini kalau kemarin sebelum dia bunyi ngelotok sudah ketahuan di bengkel, mungkin masih bisa kita lakukan seperti kemarin, semi overhaul plus Stinger engine plus. Cuman karena sudah bunyi, mau nggak mau jadi kita harus turun full. Teman-teman lihat ya, ini salah satu indikator kalau kita sudah harus turun mesin. Ini gram-gramnya, ini gram besi. Nah, ini nih, kita lihat di sini, ini gram besi. Ya, kalau sudah gram besi begini, nggak turun mesin. Ini sudah pasti metalnya ada yang kemakan. Nih, kita lihat nih. Ini yang sparkling ini nih gram besi nih. Oke, ini salah satu indikator bahwa mobilnya sudah telat penanganan dan harus turun mesin. Kalau kemarin waktu kita keluarin itu tidak ada gram besi, makanya kita berani sarankan untuk di semi overhaul. Nah, yang tadi kalian lihat yaitu kasus oil sludge yang terjadi pada mobil Suzuki Carry yang diharuskan turun mesin akibat keterlambatan dalam mengganti oli. Berbeda dengan mobil Suzuki R3 kemarin yang kasusnya juga sama-sama oil sludge namun masih bisa diselamatkan dari kata turun mesin. Nah loh, kenapa bisa gitu ya? Mesin akan mengalami kerusakan akibat keterlambatan mengganti oli yang menyebabkan penumpukan minyak kotor dalam jumlah terlalu banyak. Nah, penumpukan ini mengakibatkan beberapa komponen mesin seperti gram menjadi rontok ataupun rusak. Oil sludge terbentuk ketika oli mesin yang dipakai mulai kehilangan kemampuannya untuk melumasi dengan baik dan mulai mengental karena pengaruh panas dan kontaminasi dari sisa pembakaran dalam mesin. Ketika oli mesin tidak diganti secara berkala, sisa-sisa pembakaran dan kotoran lainnya akan terperangkap dalam oli yang menyebabkan penumpukan sludge yang semakin banyak. Kalian tahu nggak, keterlambatan mengganti oli adalah salah satu penyebab utama terjadinya penumpukan oil sludge. Kenapa seperti itu? Karena oli mesin yang sudah terpakai lama akan kehilangan viskositasnya dan juga kemampuan untuk melumasi komponen mesin dengan efektif. Ketika oli sudah kotor, partikel-partikel kotoran dan juga karbon dari proses pembakaran akan mengendap dan juga membentuk sludge. Perlu kalian waspadai juga tentang kualitas oli yang digunakan. Oli mesin yang tidak berkualitas ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan dapat lebih cepat membentuk sludge loh. Karena oli yang tidak memiliki kemampuan tahan panas yang baik atau tidak dapat melarutkan kotoran dengan efektif akan mempercepat proses penumpukan sludge. Eits, kondisi mesin yang buruk bisa mempengaruhi juga loh. Mesin yang sering overheat atau memiliki pelumas yang tidak berfungsi dengan baik juga dapat memperburuk kondisi ini. Ketika mesin terlalu panas, oli akan lebih cepat menguap dan meninggalkan kontaminan yang lebih banyak sehingga mempercepat pembentukan sludge. Sebelum dilanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru yang ada di YouTube Bengkel Wiguna. Nah, kalau udah terjadi kayak gini, solusinya gimana ya? Tenang aja ya guys, berikut solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, yaitu mengganti oli mesin secara berkala. Untuk mencegah penumpukan oil sludge, pentingnya untuk mengganti oli mesin sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Umumnya, oli mesin perlu diganti setiap 5.000 km hingga 10.000 km tergantung dari jenis oli dan kondisi kendaraan kamu. Yang kedua, yaitu menggunakan oli berkualitas tinggi. Pilihlah oli mesin yang memiliki kualitas tinggi yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah dianjurkan.
Oli berkualitas dapat bertahan lebih lama dan juga lebih baik dalam mencegah penumpukan sludge. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dan juga perawatan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin pada sistem pelumasan dan juga komponen mesin lainnya. Jika terdapat masalah pada sistem pendingin atau pelumas, segera perbaiki untuk menghindari overheat dan pembentukan sludge. Yang keempat yaitu pembersihan mesin. Jika penumpukan sludge sudah terjadi dalam jumlah yang signifikan, pembersihan mesin menggunakan cairan pembersih oli ataupun flushing dapat dilakukan oleh mekanik berpengalaman untuk membersihkan oil sludge dan juga mengembalikan aliran oli yang lancar. Jika kasus ini tidak segera ditangani, penumpukan sludge dapat menyebabkan kerusakan mesin yang lebih parah, bahkan berujung pada kerusakan total yang membutuhkan penggantian komponen mesin yang mahal. Oleh karena itu, mengganti oli secara rutin dan juga menjaga sistem pelumasan tetap dalam kondisi baik adalah langkah penting untuk memastikan mesin kendaraan tetap awet dan juga berfungsi optimal. Oke, ini sekarang mesinnya udah naik, sudah beres, lagi in-dryen. Apa itu in-dryen? In-dryen itu supaya si mesin ini bisa adaptasi kembali sesuai fungsi normalnya dia. Jadi kita bisa dengerin suaranya sekarang sudah halus banget dibanding waktu datang, klotok-klotok sudah hilang, normal kembali. Spare part yang kita gunakan hampir semuanya, bahkan semuanya yang bagian dari mesin itu orisinil. Kita kembalikan senormal mungkin supaya mobil ini bisa dipakai kembali untuk distribusi. Oke, kita dengar suaranya, jangan digas terlalu kenceng, tipis-tipis aja. Oke. Nah, proses in-dryen ini biasa kita lakukan minimal 8 jam, 6-8 jam. Setelah itu baru kita tes jalan. Oke, alhamdulillah hasil kerja overhaul kemarin kita tes jalan, ternyata hasilnya sudah maksimal, temperatur normal, tenaga normal, semuanya aman. Alhamdulillah. Ya, untuk para pemilik kendaraan diusahakan jangan sampai telat ganti oli agar tidak terjadi hal-hal yang terjadi pada Suzuki ini, yaitu penuh dengan clutch atau kotoran atau lumpur oli yang menyebabkan penyumbatan di seluruh jalur oli. Alangkah baiknya ganti oli tepat pada waktunya. Oke.